Bu Neng dari mana Bu Neng? MTSN 3 Bandung Barat. SMP apa? MTSN. Oh, MTSN Bandung Barat. 3, MTSN 3. Oh, Pak Dede apa namanya? Dede Endang Ridwan. Dari mana Pak? Dari Kemenag KBB. Kemenag. Pengawas MTS. Iya. Bu Nunun juga. Dede Bu apa ya? Bu Neng pengawas juga? Enggak, saya guru. Iya. Kita mulai, sudah jam 11. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, puji syukur. Ada kesempatan ini jumpa silaturahmi dalam acara visi 3 Jabar. Dan salam semoga yakni lebih besar salam dan mudah-mudahan sampai umatnya. Perkenalkan nama saya pendidik dari SDN Kabupaten Cianjur. Saya bertugas di sini dalam acara kali ini. Pada kesempatan ini saya sebagai moderator yaitu Bu Neng Halimah dari MTSN 3 Bandung Barat. Halo Bu Neng. Halo. Kemudian sebagai pemateri adalah Pak Dede Endang Ridwan. Beliau adalah pengawas MTS Kemenag Kabupaten Bandung Barat. Selamat siang Pak Dede. Selamat siang. Mudah-mudahan kita dapat bertugas hari ini dengan baik ya Pak Dede, Bu Neng. Mudah-mudahan amin. Saya merasa bangga dan bahagia juga bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Saya sapa dulu para yang terhormat Pak Aris Risman ya sebagai speaker. Terima kasih Pak atas motivasinya. Kemudian saya kepada para peserta, alhamdulillah hadir. Pak Bila yang selalu standby, Pak Soleh, Bu Said, selamat siang. Semangat ya. Yang kembali Bu. Pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan berjudul perilaku hidup sehat. Di mana sekarang dengan wabah ini yang terjadi di kehidupan kita, bahwa perilaku sehat itu sangat mudah-mudahan nanti akan yang dipaparkan oleh akan dibuka nanti oleh moderator dan diisi dengan beberapa pertanyaan atau pernyataan. Silahkan kepada semua peserta kami mengundang berpartisipasi dalam acara ini. Tidak lupa saya ingatkan untuk mengisi absensi silakan Bapak Ibu presentasi absensi pada
Untuk mempersingkat waktu, kita pada moderator Bu Neng pada untuk memulai sesi. Terima kasih kepada Bu Ines sebagai host. Putus-putus atau kedengaran suara saya? Coba Bu Neng. Apa? Sudah terjelas. Silakan. Oh, dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang para peserta, guru-guru, pengawas, peserta yang hebat-hebat yang masih ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi di yaumil akhir ya. Pada kesempatan ini saya bertugas sebagai moderator. Saya sendiri bernama bertugas di MTSN 3 Barat yang berlokasi di Gunung Halu. Mungkin ada yang tahu Gunung Halu. Pada kesempatan hari ini juga ini akan dibawakan oleh presenter yaitu Pak Dede yang bertugas sebagai pengawas di Kemenag Bandung Barat. Mungkin Bapak pernah melihat saya di Ujung Tepang, Bu. Ujung Tepang dari Pak Dede. Pada kesempatan ini Pak Dede akan membicarakan materi tentang perilaku hidup sehat. Karena pada sekarang ini, meskipun bukan sekarang ini, perilaku hidup sehat harus kita halo, kedengaran suara saya? Dengaran Bu, jelas. Halo. Iya. Perilaku hidup sehat ini harus menjadi karakter kita ya, karena itu sangat penting sekali untuk kesehatan kita sekarang ini, gitu ya. Untuk memanfaatkan waktu, silakan Pak Dede untuk memaparkan materinya bagaimana berperilaku hidup sehat itu pada zaman sekarang, ya. Silakan Pak Dede. Kakak. Hatur nuhun Bu Neng, Bu Ima, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak, Bu? Ada Pak, silakan diteruskan. Ya, alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur bahwa kita masih diberi nikmat sehat, hidup, dan berbagai nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Bapak dan Ibu rekan sekalian, jalan dengan kondisi pada saat ini, tentunya kita harus pandai-pandai menyikapi, terutama dengan pemberitaan, dengan kondisi dan lain-lain yang sangat mengkhawatirkan. Pada kesempatan ini mohon maaf, memang untuk materi saya kira tidak terlalu, mohon maaf tidak terlalu saya persiapkan. Ini kebetulan saya melihat beberapa PowerPoint yang pernah saya
saya coba ya gali, kurang lebih dulu sekitar tahun 2015 ada salah satu, pada kesempatan itu memang pernah ada kerjasama antara beberapa madrasah di Jawa Barat yang memiliki program dari Litbang Pusat, diberi sentuhan dalam mempersiapkan diri, mempersiapkan institusinya menghadapi akreditasi. Pada saat itu ada kerjasama dengan USAID, dengan kerjasama dengan Australia. Dalam program tersebut, beberapa poin terutama untuk kaitan dengan SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Nah, di antara modul yang disampaikan itu ada perilaku hidup bersih dan sehat. Barangkali itu yang jadi motivasi atau yang jadi dorongan sebagai latar belakang saya pada kesempatan ini kita coba akan mengutarakan hal itu. Kebetulan pada kondisi sekarang perilaku hidup bersih dan sehat itu merupakan salah satu imun ya, salah satu imun penguat tubuh kita menghadapi kondisi sekarang yang sangat mengkhawatirkan ya, maaf. Ya, kemudian ini merupakan salah satu upaya pencegahan dan dari penyebaran COVID-19 ya, Bapak Ibu sekalian. Maaf. Ya, kenapa kita sebut perilaku hidup sehat dan bersih? Karena itu berkaitan sekali dengan secara individu kita secara pribadi juga ini bisa kita arahkan dalam kehidupan keseharian. Jadi pada saat itu memang diharapkan semua yang terlibat di dalam program tersebut menyikapi bahwa di tempat lingkungan kerjanya itu berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kurang lebih ini pengertian definisi yang bisa kita coba cerna ya, yaitu sekumpulan perilaku yang dilakukan oleh perorangan atau berkelompok yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Mudah-mudahan kesehatan ini jadi imun dalam penyebaran atau pencegahan penyebaran COVID. Bapak Ibu sekalian, kenapa harus PHBS? Saya kira sudah sangat kita pahami ya. Dalam tubuh, dalam jiwa yang sehat terdapat dalam mensana en conversano ya, lupa lagi ya, maaf. Ya, artinya memang kita butuhkan fisik dan jiwa, fisik dan tubuh secara physically itu perlu sehat supaya mental, jiwa, pemikiran juga sehat. Dan itu juga untuk sekarang jadi imun untuk kita untuk pencegahan penyebaran. Kita lihat di dalam contoh ya, memang sekarang itu yang diindikasi jadi penyebar virus yang kita takutkan pada kondisi ini, salah satunya menyebar melalui udara, melalui wadah atau sarana dari seseorang yang sudah terkena barangkali, itu bisa seperti itu contohnya. Artinya kita ketika hidup sehat insya Allah tidak akan menyebarkan dan tidak akan saling menyebarkan. Jadi mudah-mudahan kita awali bahwa ini adalah satu kewajiban dari masing-masing individu untuk menjaga dan menyiapkan diri, mempersiapkan, membiasakan dengan pola hidup. Dan saya kira pola hidup bersih dan sehat itu dimulai dari kita masing-masing secara individu, secara keluarga, dan di lingkungan sekitar, baik di lingkungan masyarakat ataupun di tempat kerja kita. Ini
salah satu yang mungkin bisa kita laksanakan, pertama ada istilah M yang pertama ya, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Dengan langkah-langkah sekarang itu sudah booming, sudah di berbagai media, di YouTube dan lain-lain, bagaimana tata cara yang baik dalam mencuci tangan. Ini kita perhatikan bahwa airnya bersih, kemudian airnya juga mengalir, dan diupayakan dengan sabun ya. Apalagi sekarang itu ya kita berusaha ya ketika bepergian keluar, salah satunya dengan menyiapkan hand sanitizer. Itu salah satu yang mungkin ya cara hidup sehat yang kita coba upayakan, kita biasakan. Untuk apa? Ya terutama untuk mencegah kuman masuk ke dalam tubuh pada saat kita makan. Karena tangan itu adalah yang prinsip atau yang banyak kita pakai ketika kita beraktivitas, salah satunya ketika makan. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf ya. Selanjutnya ada M yang kedua, mari makan makanan sehat. Kita sudah mempelajari, sudah tahu bagaimana contoh makanan yang dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna, kemudian dengan makanan istilahnya dengan gizi seimbang dan lain-lain, di mana itu kita coba biasakan, kita coba usahakan meskipun dalam kondisi seperti ini, itu terutama untuk ya menjaga imun tubuh kita ya. Ya, terutama mungkin nanti ketika kita di tempat kerja, di sekolah, kadang-kadang di sekitar kita ada kantin, ada jajanan-jajanan yang berbagai macam dari mana dan lain-lain. Ya, tentu kita sebagai pelaku di pendidikan harus memperhatikan itu juga. Apalagi mungkin ya, mohon maaf kalau untuk dasar seperti SD atau MI, kadang-kadang kebiasaan anak-anak kita kurang begitu memperhatikan. Tentu kita sebagai yang peduli, mengingatkan, mencoba melihat dan memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya, PHBS ini menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Bapak Ibu sekalian, ini kadang-kadang di lingkungan kita, di satu sisi kita coba seperti itu. Kadang-kadang situasi lingkungan juga mungkin yang kurang mendukung atau fasilitasnya yang ini yang kurang. Barangkali, nah itu kita coba kita memberikan satu sosialisasi, satu pemahaman yang utuh. Tapi ketika kita berbicara tentang hal ini, maka kita berusaha siap dengan terbiasa di diri kita masing-masing, di keluarga, dan terutama di lingkungan sekolah. Dan ini terutama ketika waktu itu ya, ketika di program yang saya salah satu di kegiatan tersebut jadi mentor di beberapa madrasah, MI atau MTS, kadang-kadang ya kondisi lembaganya, toilet dengan aturan standar pelayanan minimal misalkan 1 berbanding 30 untuk laki-laki, 1 berbanding 40 untuk 1 berbanding 30 untuk perempuan, 1 berbanding 40 untuk laki-laki. Kadang-kadang ya dengan kondisi madrasah yang seadanya pada saat itu, maka sehingga pada program tersebut diupayakan bahwa jamban itu salah satu yang jadi prioritas. Selanjutnya, nah ini yang tadi kebetulan alhamdulillah pada hari ini saya bisa mengikuti ya dari mulai awal sampai saat ini dari rekan kita ya Pak Soleh tentang bagaimana tadi kita melatih atau kita mencoba menggerakkan tubuh kita dalam rangka kesehatan, menjaga kesehatan dan mengupayakan kesehatan. Ini salah satu perilaku hidup sehat itu adalah mari berolahraga secara teratur.
Mudah-mudahan apapun jenisnya olahraga, pertama teratur, kemudian ya kita juga harus betul-betul terprogram dan menyesuaikan. Artinya ya baik dengan kondisi kita, tidak terlalu memaksakan, tetapi mengupayakan bahwa olahraga itu harus tetap kita upayakan. Selanjutnya ini salah satu yang mungkin bisa jadi penyebar ya, atau bisa juga berhubungan dengan kondisi sekarang atau dengan yang lainnya. Intinya salah satu yang penyebar itu adalah nyamuk ya, jentik nyamuk. Nah di sekolah atau di madrasah kadang-kadang ya mungkin ini juga yang harus kita perhatikan, memberantas jentik nyamuk. Ada beberapa cara atau bagaimana aturan kita bisa melihat, mempelajari, membaca sehingga tidak berkembang ya. Ini salah satu contohnya kalau ada yang terbuka genangan air itu harus diupayakan ditutup. Kemudian tempayan juga ditutup meskipun ada air bersih di dalamnya. Kemudian kalau ada beberapa sampah, berbagai sampah kita kubur, kita berusaha untuk tidak nampak, tidak. Kemudian bak mandi di lingkungan keluarga, di sekolah juga berusaha tetap harus diperhatikan, dijadwalkan, diuras dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang perokok ya. Nah ini juga salah satu mungkin ya perilaku hidup sehat. Kalau melihat, kalau membaca bagaimana tentang positif negatifnya merokok, maka yang sudah bisa, yang sudah terbiasa, kita say to rokok no. Ya, tapi mudah-mudahan ini tidak terlalu jadi ini. Intinya mungkin kita memperhatikan secara individu dan secara lingkungan juga ada istilah perokok pasif dan perokok aktif ya. Nah, untuk yang masih merokok mungkin menghindari kepada rekan-rekannya tidak menebar ya, yang mengakibatkan ada perokok pasif yang berakibat fatal juga. Selanjutnya ini salah satu yang mungkin bisa kita lakukan ya, baik di rumah ataupun di keluarga, untuk melihat kondisi tubuh kita. Salah satu yang nampak menimbang berat badan kita dan mengukur tinggi badan itu salah satu yang real, yang kasat mata, ya nampak kondisi untuk berperilaku sehat itu bersih dan kelihatan sehat. Salah satu yang nampak itu keseimbangan berat badan dan tinggi badan dengan kondisi mungkin perkembangan fisik. Ya. Selanjutnya ini juga saya kira penting tetap saling mengingatkan, terutama di anak-anak kita ya di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Dan sekarang sudah diarahkan baik dari dinas maupun dari Kemenag ya, bahwa di tiap sekolah itu ada sampah yang dibedakan antara organik dan anorganiknya. Ya, barangkali itu ya. Jadi kebersihan diri dan lingkungan itu menunjukkan satu keimanan seseorang. Ini untuk penguat kita, seorang yang religius ya, bahwa keterangan yang senantiasa kita dengar, yang sudah kita hafal, yang sudah sering kita ucapkan ya, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman, kita mulai dan kita senantiasa pegang dan kita laksanakan. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu paparan singkat sederhana dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kita kembali kepada rekan, mangga yang mau menanggapi dan mau sharing berbagi pengetahuan dan pengalaman atau wawasannya. Mangga, aturhun, silahkan Bu Neng, mangga. Terima kasih kepada
kepada Bapak Dede yang telah menjelaskan materinya, yaitu tentang perilaku hidup sehat. Memang kita sudah mensosialisasikan dengan berbagai cara ini ya untuk berperilaku hidup sehat, tetapi nggak tahu apa mentalnya gimana gitu ya. Susah itu untuk menerapkannya, tetapi kita jangan berkecil hati, jangan menyerah, kita terus mensosialisasikan untuk hidup selalu sehat. Seperti kondisi di sekolah saya juga begitu, ya. Udah toiletnya tidak memenuhi, pokoknya semuanya tidak memenuhi. Jadi curhat ya Kak Dede. Ya. Iya. Terus juga berperilaku hidup sehat ini juga mungkin harus ditanamkan sedini mungkin di keluarga kita masing-masing gitu ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Jadi berawal dari keluarga kita aja yang kecil aja dulu gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa di rumahnya mungkin membuang sampah membuang sampah pada tempatnya, mandi dengan teratur, mungkin akan terbawa kemanapun. Karena mungkin juga sekarang ini untuk kita harus di rumah kayaknya malas ya untuk mandi. Karena tidak banyak bergerak Bu ya, diam di rumah aja. Iya betul. Nah seperti olahraga, cukup kalau emak-emak seperti saya olahraganya, karena sekarang tidak sempat lagi yang ngepel juga nyapu lah, itu udah olahraga ya Pak ya. Ya, kepada Bapak Ibu yang hebat, silakan kalau ada tanggapan atau juga pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Dede, saya persilahkan sebutkan dulu namanya, bertugas di mana. Silakan. Kalau ada Bu Lilis, alhamdulillah hatur nuhun kepada Pak Hendra di wilayah yang selalu hadir pada setiap room. Terima kasih Bapak. Dan juga ayo Bu Lilis mau bertanya? Teman tawis mangga lajengkeun. Abdi nuju aya tamu heula sakedeuk. Mohon hatur nuhun. Mohon. Waalaikumsalam. Sareng sahaya. Soleh. Nah, kirang jelas kan. Pak Bilal, mangga Pak Bilal. Enggak Pak Bilal. Cekap. Menuju di kantor mah. Aduh. Sesah Pak. Mohon. Ya, diingatkan aja Bu Neng ya untuk presensi sama itu ya. Sudah diingatkan Pak sama saya di chat. Sudah diingatkan. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi presensinya pada kesempatan ini telah saya share di chat. Bisa di-share ulang Bu, soalnya kan kalau yang baru masuk biasanya tidak terlihat. Siap. Terima kasih Bu. Ya. Dede, sebelum ada yang itu ya kita bincang-bincang ya, silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaannya atau tambahannya, silakan. Ke SMP sama. Oke, itu Dede sebagai sekolah ya di satuan pendidikan. Sebagian di Kecamatan Mandi khususnya itu sekolah belum menerapkan standar kesehatan. Ya. Dari rumah mereka bersih, ternyata datang ke sekolah kadang karena aktivitas mereka sampai ke IT bumina budak teh bersih, wih kotor gitu kan. Laras. Anunya otak ya kan. Anak mah kan di sekolah bukan belajar saja kan, banyak aktivitas yang tidak terduga sama kita ya. Kadang pulangnya itu kotor, dia jajan juga mungkin pakai tangan yang sudah menyentuh barang lain gitu ya. Saya riskan sekali
memang kita belum ke sana, belum berstandar kesehatan. Jadi dengan peristiwa ini, dengan musibah COVID-19 ini, ternyata kita sebagai manajerial di sekolah itu berpikir, Pak, oh ternyata memang harus diterapkan begitu ya, urgen sekarang, urgen. Harus diterapkan, ternyata pola hidup bersih di sekolah itu ternyata harus diterapkan. Minimal di sekolah sehat itu kan ada harus cuci tangan. Nah itu memang sekarang harus diperlukan dalam kondisi musibah ini begitu ya. Kemudian untuk para guru, untuk para siswa, semua harus difasilitasi supaya mereka, para peserta didik itu berperilaku sehat di sekolah. Yang saya sedihkan itu ternyata belum ke sana, Pak. Satuan pendidikan itu belum ke sana. Belum ada kelas yang memenuhi standar kesehatan. Minimal di kelas itu kan harus ada tempat cuci tangan, atau tidak ada pun tiap kelas bisa di tempat umum lah, di depan kelas, di depan sekolah. Jadi sangat urgent sekali apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Ternyata betapa pentingnya pola hidup sehat diterapkan di sekolah, dan terutama untuk para pengawas itu menggerakkan para kepala sekolah atau guru-guru di sekolah untuk memfasilitasi peserta didik kita untuk berperilaku sehat di sekolah. Begitu Pak ya, Pak Dede ya. Ya, sedikit mungkinnya Ibu ya. Sekarang alhamdulillah, kalau terutama maaf ya, bukan ini di madrasah ya, sekitar yang saya jadi pengawas binanya. Kadang-kadang kemarin terakhir itu kan terkendala ya ketika mau pengadaan yang berkaitan dengan prasarana gitu. Alhamdulillah di 2020 kalau nggak salah ya Bu ya, di Juknis BOS itu bahwa ada beberapa persen dari BOS itu untuk bisa dalam pengadaan jamban, toilet atau tempat cuci tangan. Begitu ya Bu ya? Iya. Malahan Pak Dede sekarang itu di Juknis sekarang malahan ternyata ada untuk menanggulangi tentang wabah ini begitu. Untuk Ya, betul. wabah penyakit ini ada. Seperti kita ingin mengadakan namanya itu ya, jamban yang bersih, cuci tangan harus ada, fasilitas pembuangan sampah harus ada, kemudian jajanan juga harus kriteria dengan memenuhi kesehatan, standar kesehatan. Jajanan itu kan yang di sekolah itu harus dipantau seperti itu. Kemudian membeli untuk inspeksi yang diracik, iya, obat untuk penyemprotan juga, inspektan itu ada. Kemudian untuk masker juga kita peruntukan untuk pelayanan pendidikan terhadap peserta didik itu ada sebenarnya. Nah dengan kejadian ini malah kita terbuka lebar untuk kesempatan bahwa oh iya harus direncanakan dalam RKS ke depan begitu Pak. Ya, alhamdulillah ya. Berarti itu sangat ini sesuai dengan yang mungkin ya yang harus disiapkan dari standar nasional pendidikan. Salah satunya tentang pelayanan atau pengelolaan ya yang berkaitan dengan situasi sekarang. Mudah-mudahan, nah ini pemerintah juga sangat konsen ya memperhatikan di jalur pendidikan. Ya, barangkali itu ya Ibu Imas ya. Ternyata ada hikmahnya Pak Dede dengan kejadian ini. Iya, betul. Itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil ya. Masih ada pertanyaan atau tanggapan dari Ibu Bapak yang hebat-hebat, yang masih semangat? Kayaknya aman-aman aja jemplingnya. Waalaikumsalam. Silakan ngopi Pak, Bu, nunutan. Saleh, Bu, Pak. Kopi, sok kopi pahitna tuh Pak Bilal, mangga dileut heula. Terima kasih. Ini pesertanya partisipan termasuk petugas 11 ya Bu ya? Ya, 11 Pak. Iya, alhamdulillah. Bagaimana pada tutup berapa kita ini berlangsung? Saya kira mudah-mudahan aja ini saya kira saling mengingatkan diri kita aja masing-masing ya, terutama saya
sebagai apa pada saat ini. Jadi saya kira sudah sangat paham untuk hal ini. Tinggal kita membiasakan diri aja. Barangkali itu aja. Hatur nuhun ke rekan-rekan ya, para partisipan, rekan-rekan yang lain. Terima kasih di sini Pak Aris juga. Tadi Pak Herman masih ada juga dari PJ-nya. Pak Hendra, Pak Aris juga makasih. Sami-sami Pak. Presensi. Sudah ada Saya kembalikan ke Bu Neng, mangga Bu Neng. Atur nuhun. Iya. Iya. Terima kasih. Setrum belum. Mungkin kesimpulannya ini pada perilaku hidup sehat ini kita harus membiasakan diri berperilaku hidup sehat ini dari usia dini sekali ya Pak ya, karena ini penting sekali apalagi untuk sekarang ini yang terjadi yang mematikan sekali ya. Mungkin kita sebelum kalau sudah bepergian kalau mau masuk lagi cuci tangan itu kan harus bersih dulu, harus mandi dan juga kalau ada di rumah juga jangan malas mandi. Dicanangkan dari awal sekali ya, harus dibiasakan diri karena karakter itu awalnya dari kebiasaan ya. Itu kita harus sama-sama mungkin mensosialisasikan bagaimana ini hidup sehat. Kalau di Celakmat kenapa bukan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sehat dengan sambal mungkin bukan ya. Celak khas sambalnya ya Bu ya. Iya. Mungkin untuk kesempatan ini saya tutup saja acara ini. Membacakan alhamdulillah. Mudah-mudahan materi ini banyak manfaatnya, memang banyak manfaatnya. Dan saya maaf kalau ada salah-salah kata itu dari diri saya. Dan kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu host. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. cantik, silakan Ibu cantik Dimas. Ya, terima kasih Bu yang telah memandu acara ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak pemateri, Bapak pengawas kita ya dari Bandung Barat. Terima kasih Bapak. Materi ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu, apalagi kita dengan dengan kejadian yang kita hadapi bersama-sama ini, yaitu kasus COVID-19 yang merebak ke seluruh dunia ya, termasuk kita sendiri di Indonesia, termasuk di lingkungan kita sendiri, di rumah sendiri, sekolah kita sendiri. Alangkah baiknya terus ini disosialisasikan utamanya kepada para peserta didik dan kita sendiri mungkin seperti manajerial di sekolah harus setiap saat memfasilitasi mereka para peserta didik supaya hidup bersih dan sehat dari sekarang. Disilakan kepada para peserta, apakah presensi sudah muncul Ibu? Saya sudah share berulang-ulang. Ya, sudah. Sudah ya, disilakan untuk mengisi sini ya. Kami dan rekan-rekan sudah selesai tugas pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kepada para partisipan, terima kasih telah meluangkan waktu hadir pada kesempatan ini. Kepada Pak Instruktur, pada Pak kita Bapak Hendra, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan ini dilanjutkan ke depan. Saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pak Aris ya, mangga Pak Aris. Ya Pak, terima kasih Pak. Video di itu Pak ya, di stop ya. Video di stop Bu, amankan.